kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul analisis laporan keuangan dari mata kuliah manajemen keuangan. Berikut adalah anggota kelompok dengan saya Alexandra Esther, NIM 233111519. Saya Deborah Kristi Sitorus dengan NIM 2331150023. Saya Anjana Lucia Gau dengan NIM 233111560. Saya Cesarwati Antariksa Hutauruk 23311500008. Pendahuluan, laporan keuangan adalah alat utama untuk menggambarkan posisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan, terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan ini memberikan informasi penting bagi pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Analisis laporan keuangan membantu menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, mengelola biaya, dan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Namun banyak perusahaan, khususnya UMKM, belum memanfaatkan analisis ini secara optimal akibat keterbatasan dalam penyusunan laporan yang terstruktur. Dengan perkembangan ekonomi global dan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan, metodologi analisis laporan keuangan terus berkembang. Penyusunan ini penting untuk meningkatkan akurasi dan relevasi dalam pengambilan keputusan manajerial maupun investasi. Berikut potensi penyalahgunaan ROE. Meskipun ROE merupakan ukuran kinerja yang penting, kita tahu bahwa manajer harus berusaha untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Yang pertama, ROE tidak mempertimbangkan risiko, misalnya divisi S dengan ROE 15% memiliki arus kas stabil, sedangkan divisi R dengan ROE 16% lebih berisiko. Jika bonus manajer hanya didasarkan pada ROE divisi R, mungkin tampak lebih baik, meskipun risikonya lebih besar. Selain itu, meningkatkan ROE melalui leverage juga menambah risiko, sehingga tidak selalu menguntungkan pemegang saham. Yang kedua, ROE tidak mempertimbangkan jumlah modal yang diinvestasikan. Misalnya proyek A dengan ROE 50% membutuhkan investasi $50, sementara proyek B dengan ROE 45% membutuhkan $1. Meskipun ROE A lebih tinggi, proyek B lebih menguntungkan karena menambah lebih banyak kekayaan pemegang saham. Yang ketiga, fokus pada ROE dapat membuat manajer menolak proyek menguntungkan. Misalnya, jika bonus ditentukan berdasarkan ROE, manajer mungkin enggan menerima proyek berisiko rendah dengan ROE 35% di atas biaya modal 10% karena dapat menurunkan ROE rata-rata divisi dengan mempengaruhi bonusnya. Oke. Berikut adalah nilai tambahan. nilai tambahan ekonomi atau EVA dibandingkan dengan pendapatan bersih. Nilai tambah ekonomi EVA adalah ukuran seberapa banyak manajemen telah menambahkan kekayaan pemegang saham selama tahun tersebut. Untuk lebih memahami ide di balik EVA, mari kita lihat angka-angka alien tahun 2014 dalam jutaan. Total modal yang diinvestasikan alien terdiri dari $110, wesel bayar, $750 utang jangka panjang, dan $940 ekuitas biasa, dengan total $1.800 utang mewakili 47,78% dari total ini, dan ekuitas biasa adalah 52,22% dari total ini. Nanti dalam teks ini kita dapat membahas cara menghitung biaya modal alien, tetapi untuk saat ini, untuk menyederhanakan, kami memperkirakan biaya modal sebesar 10%. Dengan demikian, total biaya modal dolar perusahaan yang mencakup utang dan ekuitas biasa per tahun adalah 0,10 atau
$1.800 sama dengan $180. Berikut ini adalah contoh soalnya. Mari kita lihat laporan laba rugi. Laba operasinya EBIT adalah $283,8 dan beban bunganya adalah 88,00. Oleh karena itu, pendapatan kena pajak adalah $283,8, $88,0 sama dengan $195,8. Pajak sama dengan 40% dari pendapatan kena pajak atau 0,4. Atau 0,4 dengan jumlah $195,8 sama dengan $78,3. Jadi laba bersih perusahaan adalah $117,5. Pengembalian ekuitasnya adalah $117,5 atau $940 sama dengan 12,5%. Berdasarkan data ini, kita sekarang dapat menghitung EVA Ellen. Rumus dasar EVA sebagai berikut. EVA kurang EBIT dalam kurung 1 kurang T dikurang dengan modal yang diinvestasikan dikali dengan after tax cost of capital sama dengan $283,8 dikali dengan 1 kurang 0,40 dikurang $1.800 dikali 0,10 sama dengan $170,3 dikurang dengan $180 sama dengan minus $9,7. EVA berbeda dengan laba akuntansi rasional karena EVA mencerminkan biaya ekuitas dan biaya utang. Memang dengan menggunakan contoh sebelumnya, kita juga dapat menyatakan EVA sebagai laba bersih dikurangi biaya ekuitas dalam dolar. Berikut contohnya atau rumusnya. EVA laba bersih dalam kurung ekuitas dikali dengan biaya ekuitas. Ungkapan di atas dapat ditulis ulang sebagai berikut. EVA dalam kurung ekuitas, pendapatan bersih ekuitas dikurang dengan biaya ekuitas. Yang ditulis ulang menjadi EVA sama dengan ekuitas dalam kurung ROE dikurang dengan biaya ekuitas. Ungkapan terakhir ini menyeratkan bahwa EVA bergantung pada 3 faktor tingkat pengembalian sebagai tercermin dalam ROE. Risiko yang mempengaruhi biaya ekuitas dan ukuran yang diukur dengan ekuitas yang digunakan. Selanjutnya yaitu rasio keuangan untuk menilai kinerja. Yang pertama, rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualan atau asetnya. Yang ketiga, rasio solvabilitas atau leverage ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang dan struktur modalnya. Yang keempat, rasio efisiensi atau rasio aktivitas, yaitu untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Yang kelima, rasio pasar. Jika perusahaan publik, mengukur nilai pasar perusahaan dan hubungan kinerjanya dengan harga saham. Manajemen resiko dalam pengelolaan keuangan adalah proses mendeteksi, menganalisis, dan mengendalikan resiko yang mungkin berdampak pada stabilitas dan tujuan keuangan perusahaan. Manajemen resiko berupaya meminimalkan kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh ketidakpastian pasar, perubahan suku bunga, variasi nilai tukar mata uang, resiko kredit, resiko operasional, dan faktor eksternal lainnya.
Proses ini juga memerlukan banyak proses, termasuk mengidentifikasi potensi resiko, mengukur resiko untuk memahami potensi dampaknya, dan mengembangkan metode mitigasi yang tepat, seperti diversifikasi portofolio, penggunaan derivatif keuangan, atau menjaga kecukupan likuiditas. Berikutnya, penggunaan dan batasan rasio. Analisis rasio digunakan oleh 3 kelompok utama. Yang pertama, manajer, yang menggunakan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan dengan demikian meningkatkan operasi perusahaan mereka. Yang kedua, analisis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analisis pemeringkat obligasi. Ia menganalisis rasio untuk membantu menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Yang ketiga, analisis saham yang tertarik pada efisiensi, risiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan. Berikutnya, analisis rasio memberikan informasi berguna tentang operasi dan kondisi keuangan perusahaan, namun memiliki keterbatasan. Antara lain, yang pertama, sulit mengembangkan rata-rata industri untuk perusahaan dengan banyak divisi. Yang kedua, perusahaan ingin melebihi rata-rata sehingga pembandingan dengan pemimpin industri lebih relevan. Yang ketiga, dapat mendistorsi nilai buku, laba, dan laporan keuangan sehingga analisis harus dilakukan dengan hati-hati. Yang keempat, faktor musiman dapat memengaruhi hasil rasio seperti pada perputaran persediaan. Yang kelima, ada teknik window dressing dapat memperbaiki laporan keuangan secara artifisial. Yang keenam, perbedaan praktik akuntansi seperti metode penyusutan dan penyewaan aset dapat mendistorsi perbandingan. Yang ketujuh, sulit menentukan apakah rasio tertentu baik atau buruk tanpa konteks. Yang terakhir, perusahaan mungkin memiliki rasio baik dan buruk sekaligus sehingga analisis menyeluruh diperlukan. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih.